Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih waktunya telah menyempatkan waktu untuk melihat presentasi dari kami saat ini. Dalam pembahasan materi kali ini, kami akan membahas beberapa bab yang harus kami selesaikan. Yang pertama adalah target customer. Dan yang kedua adalah kompetitor baik itu melalui marketplace atau Google, dan yang ketiga wawancara terhadap customer. Dalam kesempatan kali ini saya tidak sendirian, tapi saya bersama CEO bersama kelompok saya. Ini adalah nama kelompok dengan saya sendiri, Edi Purwanto dari kelas 5C sebagai CEO. Lalu ada Mas Lutfi dari kelas 5C sebagai data analis, Cynthia Dwi dari kelas 5C sebagai market analis, Giovanni Sabrina dari kelas 5C sebagai program spesialis, dan yang terakhir ada Ifatul Rohma dari kelas 5C sebagai customer spesialis. Baik, itu data dari kelompok kami. Kita langsung ke materi. Operator, boleh di next. Ya, saat ini kita masuk pada materi yang pertama, yaitu menentukan customer atau target customer. Dalam setiap produk kita mempunyai customer masing-masing dengan catatan terhadap fungsional terhadap produk tersebut. Secara detail kita akan memahami kebiasaan dari customer atau kemauan dari customer yang itu meliputi tentang hal pendapatan, umur, dan behavior atau gaya, begitu. Yang pertama, oke, bisa dilanjut, operator. Next. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana statistika dari umur. Sebelumnya kita akan membahas, sebelum dari umur kita akan membahas dulu mengenai pendapatan. Di sini kita dalam kelompok ini target customer kami mempunyai pendapatan, atau maksud saya dari golongan menengah ke bawah atau ke atas juga kita random. Pendapatan gaji mereka 500.000 sampai ke atas lah, atau istilahnya kita sangat ekonomis dari segi harga. Begitupun pula dengan segi produk, kita mempunyai produk yang juga dapat bersaing dengan pasaran lain. Oke, next. Setelah kita membahas pendapatan, selanjutnya kita membahas umur. Karena selain pendapatan, umur juga berpengaruh terhadap target customer kita gitu. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa grafik atau perubahan, maksud saya minat dari customer di umur keberapa. Nah, di sini target customer kami dari golongan anak muda atau remaja.
atau lebih spesifiknya dari umur 12 sampai 50 tahun. Tetapi kita lebih fokus pada kalangan anak muda remaja pada umur 12 sampai 30 tahun. Untuk masker medis dan lain-lain targetnya adalah umum. Umum dalam artian bisa untuk semua umur, kecuali bayi. Dalam beberapa tabel ini ada contoh yang dapat kami paparkan. Yang pertama mengenai gambar grafik dari penggunaan serum, produk serum maksud saya. Lalu masker anak juga. Setelah itu banyak produk yang bisa kami tawarkan mengenai dari umur. Oke, operator bisa di next. Nah, ini adalah contoh para pengguna produk kita dari produk kecantikan. Di sini kita dapat memperhatikan bahwa pengguna produk kita bukan hanya dari kalangan menengah ke atas, tapi menengah ke bawah juga bisa memakai produk kita karena dari segi harga yang ekonomis dan produknya juga bagus, cocok untuk kulit seperti itu. Di sini kita bisa melihat ibu dengan anak-anak menggunakan masker yang berarti produk kita aman. Seperti itu. Oke, next. Nah, sekarang kita akan membahas behavior atau perilaku. Perilaku konsumen adalah kebiasaan dari konsumen. Gaya hidup dalam memilih produk. Seperti halnya saya contohkan seperti ini. Ketika seorang konsumen ingin membeli produk kecantikan, ada beberapa hal yang mereka jadikan prioritas dalam transaksi tersebut. Teori ini maksud saya keinginan konsumen berbeda-beda. Ada yang memperhatikan mutu, kualitas. Nah, ketika konsumen memperhatikan mutu ataupun kualitas dengan harga berapapun, itu adalah hal yang normal dan wajar bagi mereka. Asalkan cocok bagi kulit mereka. Tapi sebaliknya ada yang memilih dengan produk dengan harga yang lebih rendah asalkan cocok. Begitu. Mengapa bisa dikatakan begitu? Karena ketika gaya pola berpikir mereka berbeda, itu berpengaruh terhadap perilaku, umur, dan juga pendapatan. Nah, di grafik ini kita bisa melihat pemilihan customer baik itu dari kualitas ataupun harga. Kita bisa melihat banyak yang memilih kualitas seperti itu. Oke, next. Kami juga akan menjelaskan secara detail bagaimana kebiasaan dan proses customer bisa mendapatkan produk yang kita punya. Pandemi COVID-19 telah menggeser beragam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam merawat diri. Dokter spesialis kulit, Dr. Meliawati Hermawan, menjabarkan beberapa poin mengenai perubahan kebiasaan perawatan sebelum dan selama pandemi. Berdasarkan studi dirilis Journal of Cosmetic di awal 2021, sebelum pandemi melanda, banyak orang menggunakan make up removal karena mereka menggunakan kosmetik. Tetapi semua berbeda ketika
penggunaan masker. Penjualan skincare secara online meningkat 30% sebelum pandemi. Jadi 40% selama pandemi. Jadi selama pandemi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penggunaan skincare saat itu meningkat karena tuntutan konsumen terhadap skincare atau produk kecantikan banyak. Bukan hanya itu, kita juga mengeluarkan produk dengan produk masker wajah, masker kesehatan yang itu sangat dibutuhkan saat kondisi pandemi. Seperti kita hanya tahu bahwa produk tersebut bisa atau wajib kita pakai ketika beraktivitas di luar rumah. Dan tidak pun lupa pula kita memakai, maksud saya menggunakan produk yang merawat tubuh seperti skincare, minyak rambut, atau yang lain sebagainya. Oke, next. Ya, saat ini kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu identifikasi siapa saja kompetitor saudara. Nah, kompetitor atau pesaing dalam hal bisnis itu sangat wajar. Kenapa? Karena untuk menggerakkan perekonomian negara, maka dari itu banyak produk atau toko yang mengeluarkan outlet-outlet baru, reseller baru dengan tujuan mendapatkan hasil dari bisnis tersebut. Di sini kita bisa melihat baik itu dari marketplace ataupun Google. Marketplace yang dimaksud bisa melalui Shopee atau Facebook yang sekarang lagi viral atau ramai diperbincangkan. Di daerah Surabaya sendiri ada beberapa, yaitu Cahaya Organik 88 di daerah Tambak Sari, dekat ya dengan lokasi kita, sama-sama Surabaya Utara. Banyak juga di daerah Tandes, Duku Pakis, Gunung Anyar, dan lain sebagainya. Bukan hanya di Surabaya, tapi dari daerah dari luar Surabaya, bahkan se-Indonesia pun bersaing atau berjuang mendapatkan keuntungan. Hal itu wajar dan itu sangat membantu ekonomi negara, seperti itu. Jadi kita harus, ketika kita mengetahui kompetitor atau pesaing kita harus menyiapkan program-program yang kita sendiri punyai, entah itu kita mendapatkannya dari hasil musyawarah atau rundingan antar teman, antar kelompok yang menghasilkan suatu terobosan, maksud saya seperti beberapa program seperti bisa COD, membayar ketika produk sudah habis atau produk sudah laku, seperti itu. Dan seperti halnya saya mewajibkan para anggota saya untuk membuat status di WA mereka mengenai produk kita dengan tujuan apa? Agar banyak masyarakat luas yang mengetahui produk kita, seperti itu. Karena semakin banyak, semakin luas, berarti semakin jaringan kita semakin kuat. Yang berarti bahwa pendapatan kita akan lebih bertambah. Oke, next.
Ini adalah kompetitor kita yang saya sebutkan tadi, Cahya Organik. Produknya dalam persaingan ini adalah penjualan masker yang bertempat di Surabaya. Next, operator. Nah, ini Belia Kosmetik yang bersaing dengan kita dalam segi hal skincare. Next. Nah, ini sesi terakhir adalah wawancara ataupun kita meminta pendapat dari customer mengenai produk, pelayanan, dan hal yang lain, apapun yang menjadi kelebihan ataupun kekurangan dari produk kita. Yang nanti ada juga wawancara dalam hal video ataupun rekaman suara yang akan saya upload setelah sesi ini berakhir. Nah, kita biasanya menggunakan jejaring sosial seperti IG, WA. Nah, di sini kita bisa lihat gambar-gambar ketika kita COD, proses wawancara, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Kak, balik yang tadi ya, yang chat tadi ya. Oh iya, siap. Ya, kenapa alasan kakak kok milih order di All Shop Felix ini ya Kak ya? Karena saya order di Felix ini karena saya sedang membutuhkan Viva Mawar karena stok saya di rumah itu sedang habis, jadi saya membutuhkan stok Viva yang ready secepatnya. Oh gitu. Apa biasanya sudah sering pakai Viva Air Mawar ini ya Kak ya? Sering kali sih makainya. Biasanya digunakan buat apa ya Kak ya? Buat masker atau? Ya terkadang sih buat campuran masker dan terkadang itu buat pembersih wajah aja sih. Oh gitu. Jadi udah sering ya Kak ya? Pakai air mawar ya, sering kali. Ya bukan pertama kali atau kedua kalinya ya? Enggak, bukan pertama kali atau berapa kali, tapi setiap habis selalu beli memang. Oh, oke. Kalau boleh tahu sebelumnya kakak ini sudah pernah pesen di online shop lain atau memang baru pertama kali pesen di buy online gitu di Felix ini, atau memang sebelumnya sudah pesen di all shop lain gitu? Sebelumnya saya itu suka beli di online shop maupun di toko-toko atau offline. Oh iya. Tetapi karena stok saya berhubung habis, jadinya saya itu mencari brand tetapi yang ready dengan cepat. Dan kalau saya pernah beli di toko online, tetapi itu ready-nya itu lama, sekitar semingguan. Oh gitu. Kenapa kok milihnya di ini ya Kak, di Felix ini? Apa karena tahu di Instagram atau bagaimana gitu kok lebih tertarik di Felix, di All Shop Felix? Sebelumnya saya melihat di Instagram ada All Shop, terus saya coba nanyakan ke kakaknya, tahu barangnya itu ready. Ternyata ready-nya itu cepat. Karena sangat membutuhkan sekali barang Viva Mawar tersebut. Dan
Karena juga kebetulan saya cukup kenal dengan penjual dari all shop tersebut, jadi saya cukup tertarik juga untuk membeli dan harganya juga murah, berbeda juga karena di shop-shop lain itu lebih mahal juga sih, terus ready-nya itu agak lama juga sih gitu. Gitu. Kalau boleh tahu nih ya Kak ya, untuk yang online shop yang Kakak maksud tadi itu bandingannya lah antara harga atau apalah atau barang gitu ya, itu perbandingannya di shop online shop Felix ini sama online shop Kakak maksud itu apa sih? Perbandingannya itu dengan itu sih segi harga. Itu berbeda sekitaran 2.000-1.500-an lah. Terus perbedaannya juga itu biasanya kalau di online shop lain itu sekitaran kan lama, membutuhkan waktu yang lama. Kadang ready-nya itu lama, terkadang itu juga itu proses pengirimannya itu juga lama. Ini kan kebetulan ready dan bisa COD juga sih gitu. Karena juga sangat membutuhkan banget ya barang tersebut, Viva mawar tersebut. Iya, oke Kak. Jadi istilahnya Kakak itu lebih tertarik ya karena kebutuhan itu tadi ya, jadi tertarik ke all shop Felix ini ya. Iya. Terakhir ya Kak ya, kesan pesannya ini untuk all shop Felix ini apa? Mungkin dari harganya murah atau bagaimana, atau ada pesan yang mau disampaikan itu untuk lebih berkembang lagi mungkin gitu, atau ada kesalahan dari all shop kami gitu. Pelayanan di Felix ini sangat ramah sekali dan harganya juga terjangkau, murah. Barang yang saya dapatkan juga tadi juga itu sesuai dengan produk yang saya inginkan. Iya, sesuai sama yang ada di Instagram ya. Iya. Harganya lebih tingkatkan kembali dalam pelayanannya dan kepercayaan pelanggannya untuk loyalitas customer. Ya, nantinya kedepannya akan jauh ditingkatkan lagi. Baik Kak, siap. Makasih. Ya, terima kasih ya Kak udah meluangkan. Terima kasih udah ngeluangkan waktunya. Maaf mengganggu nih Kak, waktu istirahat ini kebetulan. Tidak mengganggu waktunya. Terima kasih ya Kak. Sama saya mau sampaikan ini kebetulan ini buat contoh survei aja sih gitu, analisis gitu. Jadi rekaman ini itu akan diupload sebagai tugas di kelompok kami gitu. Apakah persediakan gitu untuk rekaman ini untuk diupload gitu? Oke, tidak apa-apa, siap. Selama itu tidak dipergunakan untuk hal-hal yang aneh-aneh kok, nggak apa-apa. Oke Kak, berarti sudah ada kesepakatan ya dari saya sama kakaknya, konfirmasi gitu. Baik, bahwa diizinkan untuk mengupload rekaman ini gitu. Jadi biar tidak ada kesalahpahaman gitu ya antara pembeli sama penjual gitu ya. Iya. Oke Kak, terima kasih ya Kak sebelumnya waktunya.
Mohon maaf Iya, atas sama-sama. ya mungkin ada perkataan saya tadi mungkin ada yang salah atau yang menyinggung perasaannya kakak. Itu mohon maaf sebesarnya. Tidak Kak. Terima kasih ya kak sebelumnya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih wawancaranya. Baik Kak. Oke, terima kasih. Saya tutup ya kak ya. Iya. Ya baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.